Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga sehat walafiat selalu dan tetap menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu perbedaan nyata ya antara sawit yang dirawat dan dipupuk. Ini yang berada di sebelah kiri sini. Kemudian yang kedua adalah sawit yang dirawat tapi tidak dipupuk sebelah sana. Oke. Apa maksudnya kok dirawat dipupuk? Kalau dirawat dipupuk itu sudah jelas teman-teman, yang diperhatikan gulmanya, kemudian sawitnya dan lain sebagainya, kemudian pemupukan juga iya. Tapi kalau di sawit yang dirawat dan tidak dipupuk itu gulmanya saja diperhatikan, disemprot, dikendalikan, tapi tidak diberikan nutrisi tambahan. Nah itu teman-teman ya, itu pengertiannya. Oke, baik. Perbedaan yang mencolok apa saja itu? Yang pertama, mungkin kita mulai dari area tanahnya dulu teman-teman ya. Yuk kita langsung datangi untuk pohon yang ini teman-teman ya. Untuk pohon yang dirawat ini dari tanahnya. Dari tanahnya terlihat sangat bagus. Ini terlihat banyak tai cacing ya teman-teman. Tai cacingnya banyak kalau kita lihat ya, seperti ini ya. Nah nampak sekali. Kemudian yang kedua, banyak akar-akar muda yang muncul. Nah ini contohnya, kalau saya dekatkan kelihatan ya, nih. Nah ini akar muda ya teman-teman ya, nih muncul di permukaan banyak sekali ya, contohnya ini ya, tuh itu ya. Jadi kalau saya dekatkan kameranya ini akan terlihat sekali. Nah, ya, akar muda ya, pada bermunculan seperti ini ya. Nah, ya, ini keliling teman-teman, ini keliling pohon ini akar mudanya muncul seperti itu ya. Kenapa? Karena dia mengambil nutrisi yang telah ditebar di atas piringan ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau kita dekatkan baru kelihatan karena kamera ya teman-teman ya. Ini contohnya ya. Nah ya, akar mudanya muncul. Nah kemudian kita lihat yang ini, yang sebelahnya ya teman-teman ya. Kita menyeberang ke sini. Nah, oke. Kalau kita lihat ke sini teman-teman, yang pertama tai cacing ada teman-teman ya, banyak juga. Ini ada juga banyak. Nah berarti tanah ini sebenarnya subur, tanahnya sebenarnya subur, banyak tai cacingnya. Nah cuman kalau kita lihat ini tidak ada atau sangat jarang sekali apa namanya, akar muda yang muncul ya. Ini kita dekatkan ke tanahnya ya. Nah nggak ada ya teman-teman ya. Jadi tidak ada akar muda yang muncul. Kalau akar yang tua muncul masih ada teman-teman. Ini contohnya akar yang tua ya. Nah, akar sawit yang tua. Itu pun yang di daerah yang agak tumpukan pelepah. Nah ya, akar tuanya ada, tapi akar mudanya nggak ada muncul teman-teman. Nah kenapa? Karena tidak ada nutrisi yang diberikan di atas piringan, sehingga akar muda tidak muncul untuk mengambil nutrisi itu. Nah seperti itu ya. Ini dari segi tanah ya, sebenarnya tanahnya subur tapi tidak diberikan nutrisi. Oke, baik, itu dari segi yang paling bawah ya, yang paling dasar dari tanah ya teman-teman. Sekarang kita bagian batang. Nah, kalau batang sama ya, kayaknya sama, ini standar seperti ini ya, dari bawah ke atas ya seperti ini. Kemudian bagian atas juga masih mengembang ya, rata ya, masih rata seperti itu ya. Kemudian kita lihat batang yang sebelah ya. Nah ini terlihat mengerucut ya teman-teman ya, dari bawah itu besar kemudian mengecil. Nah ya, mengecil ya. Nah seperti itu. Ini dari segi batang ya teman-teman ya. Nah sekarang dari segi buah. Nah dari segi buah, ini seperti ini modelnya. Jadi kalau dipupuk teman-teman, itu akan mengeluarkan buah yang lumayan bagus ya. Kemudian di samping dia mengeluarkan buah ya, itu akan disusul dengan buah yang baru di atasnya. Nah kemudian disusul lagi dengan bunga betina. Nah seperti itu ya. Itu kan banyak bunga betina ya teman-teman, kalau kita lihat. Nah ya, banyak bunga betinanya di atas. Baru kelihatan di sini aja sudah dua, tuh dua ya, yang bunga betina. Nah kemudian ini tiga ya, tiga. Kalau kita lihat empat ya, empat ya. Ada empat ya.
5 tuh ya, ada 5. Ada 5 bunga betina. Jadi sap-sapnya itu kelihatan banyak ya, disusul terus gitu ya kalau dipupuk ya, seperti itu. Sama yang sana juga gitu, sama ya. Nah, dari sini saja. Nah, itu bunga betinanya kelihatan teman-teman. Nah ya, oke. Saya yang sini, daripada nanti Anda nggak percaya ya. Tuh, bunga betinanya akan muncul banyak ya. Ini keliling ke sana ada banyak, dan buahnya di bawahnya juga tentunya ada. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang samping ini. Dari segi buahnya kita datangi teman-teman ya. Nah, apakah ada bunga betinanya? Kita lihat. Ada teman-teman, ini tapi sudah besar. Kemudian untuk bunganya sendiri yang baru itu ada enggak? Enggak ada muncul teman-teman ya. Untuk bunga barunya enggak ada muncul, kita lihat. Itu bunga yang terakhir berarti. Ada satu. Dia muncul juga yang seperti ini buahnya, tapi tidak seperti kalau dirawat dan dipupuk ya. Tapi Pak, Kak, sama-sama berbuah ya. Ya, sekarang adalah musim buah. Jadi untuk sawit yang tidak dipupuk itu dia akan berbuah pada saat musim buah aja ya. Pada saat musim buah itu ramai ya, muncul, maka dia akan ikut berbuah. Sebagian akan berbuah dengan lebat. Itu umum ya. Tapi ketika nanti sudah saatnya habis buah yang musim buah itu tiba, maka dia juga akan habis juga buahnya. Nah, treknya akan lebih cepat. Berbeda dengan halnya jika dipupuk, maka buah tersebut akan menyusul bertumpuk, habisnya akan lebih lama karena bunga betinanya masih tumbuh karena berdampak baik terhadap pupuk yang diserap. Nah, seperti itu bedanya dari segi buah ya teman-teman. Nah, ini penting untuk diingat buat teman-teman, karena pada saat kita menanam sawit tentu kita mengharap buahnya. Nah, begitulah dampak pemupukan terhadap sawit ya, untuk mengenai buahnya. Ya, itu ya dari segi buah itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya dari segi pelepah. Pelepah tentunya akan terlihat lebih bagus ya teman-teman. Anda bisa melihat ini kalau dipupuk dia akan membuka seperti ini. Kenapa? Karena daun-daunnya dan pelepahnya akan berat, berisi ya daun-daunnya, maka dia akan membuka seperti itu, mengkelung, apalagi kena angin ya. Nah, kalau pelepah sawit yang tidak dipupuk itu akan kaku ya, akan terlihat kaku, itu jelas seperti itu, akan kaku lurus ke atas karena dia juga ringan. Nah, kondisi bentuk daripada pelepahnya akan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah daun ya. Nah, ini perbedaannya, itu kuning adalah dari kebun yang tidak dipupuk, kemudian yang sebelah sini hijau, ini adalah kondisi daun yang dipupuk ya. Nah, kan bentuknya seperti itu, menguning ya. Kemudian kalau kita lihat ke sini, nah ini hijau. Nah, beda ya teman-teman ya. Nah, itulah perbedaan yang sangat mencolok dan terlihat jelas ya, untuk sawit yang dirawat dan dipupuk seperti yang ada di sini. Kemudian untuk sawit yang dirawat dan tidak dipupuk ya, untuk sawit yang terlihat dari sebelah kanan saya ini. Nah, saya kira itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salah hilap mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini sulaman teman-teman, sulaman. Tapi ini jadi bunganya juga muncul seperti ini teman-teman, banyak ya, bunganya banyak. Nah, tuh ya, dan buahnya juga banyak tuh ya. Jadi bunga betinanya akan muncul seperti ini kalau dipupuk. Nah, tuh ya. Banyak. Beda halnya kalau tidak dipupuk. Nah, ini tambahan aja buat teman-teman ya. Ini sawit sulaman ya, karena dulunya kita matiin ya, yang di sana juga itu kita matiin, ini matiin, jadi kita ambil salah satunya supaya tidak terlalu rapat, yang sana tidak kita tanami, yang sini kita tanami. Buahnya lumayan teman-teman. Nah,